Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah di hari ini saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-27. Firman-Nya berkata demikian. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, segala kemuliaan bagi Allah. Atau dengan kata lain, segala kemuliaan itu hanya kita persembahkan bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang layak dan patut menerima segala kemuliaan. Kita manusia tidak patut dan tidak layak menerima segala kemuliaan, tetapi Allah di dalam Yesus Kristuslah yang patut, yang layak, dan yang pantas menerima segala kemuliaan. Jelas sekali dalam ayat 27, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya bahwa penulis kitab Roma, yaitu secara khusus Paulus, mengajak kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Dia, segala kemuliaan hanya bagi Allah, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus saja, karena hanya Dia yang patut dan layak menerimanya itu. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa segala kemuliaan hanya bagi Allah? Kenapa segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus saja? Setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama dalam ayat 25, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Bagi Dia di sini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi kenapa segala kemuliaan bagi Allah? Karena Kristus yang berkuasa menguatkan kita. Kenapa segala kemuliaan bagi Kristus? Karena Kristuslah yang berkuasa menguatkan kita. Kita bisa kuat itu karena pertolongan Tuhan. Kita bisa tahan banting menghadapi berbagai problema kehidupan, menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, menghadapi tantangan dalam pemberitaan Injil. Kita semua bisa kuat karena Dialah yang menguatkan saudara dan saya. Kita bisa mampu melewati semuanya itu karena Dia yang menguatkan dan memampukan kita. Karena bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Karena itu tidak salahlah bila segala kemuliaan hanya bagi Allah. Segala kemuliaan itu memang hanya patut bagi Dia, karena Dia yang berkuasa menguatkan kita. Tanpa Kristus kita tidak akan kuat menghadapi berbagai problema kehidupan. Tanpa Kristus kita tidak akan mampu menghadapi berbagai badai dan pergumulan dalam hidup. Karena Kristus yang berkuasa menguatkan kita, karena Kristus yang menguatkan saudara dan saya, maka tidak salahlah bila segala kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Kristus saja. Yang kedua, kenapa segala kemuliaan itu hanya bagi Allah? Di dalam Yesus Kristus ayat 27, bagi Dia. Jelas ini menunjuk kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Dia satu-satunya Allah
yang penuh hikmat. Jadi kenapa segala kemuliaan hanya bagi Allah, segala kemuliaan hanya bagi Kristus saja? Karena Kristus satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Dia bukan nabi ataupun rasul, walaupun dia punya jabatan sebagai nabi, sebagai rasul, ataupun juga sebagai imam. Tapi firman Allah berkata, bagi dia satu-satunya Allah. Dia adalah Allah yang penuh hikmat. Karena dia Allah yang penuh hikmat, maka itulah yang menjadi dasar dan alasan kita untuk segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus saja. Karena dia adalah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Tanpa hikmat Tuhan, maka kita akan kacau balau dalam menjalani kehidupan. Tanpa hikmat Tuhan, maka kita tidak akan sukses berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi hikmat Tuhanlah yang menolong saudara dan saya sehingga kita bisa sukses, kita bisa berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu tidak lepas dari hikmat Tuhan. Dan Kristuslah satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, yang memberikan hikmat kepada saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Itu semua karena hikmat Tuhan. Dan karena itu tidak salahlah bila kita berkata segala kemuliaan bagi Allah, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Karena hanya dia yang patut dan layak menerima segala kemuliaan. Karena dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami segala kemuliaan bagi Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami rencanakan, biarlah semuanya, segalanya itu untuk kemuliaan bagi Kristus saja. Karena Kristus yang berkuasa menguatkan kami. Karena Kristus satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.